Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Rahayu dengan NPM A1C024037. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang kepemimpinan pendidikan yang telah dibagi menjadi 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama pengertian kepemimpinan, yang kedua peran penting pemimpin pendidikan, yang ketiga gaya kepemimpinan pendidikan, dan yang keempat kepemimpinan yang efektif di lembaga pendidikan. Teman-teman sekalian, apa sih kepemimpinan itu? Nah, kepemimpinan adalah kemampuan seorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan orang lain menuju tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga menginspirasi, memotivasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif, sehingga anggota tim merasa terdorong untuk memberikan yang terbaik. Seorang pemimpin pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Mereka harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan membimbing seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya yaitu peran penting pemimpin pendidikan. Nah, di sini ada beberapa peran penting pemimpin pendidikan. Mari kita bahas satu persatu. Menyusun visi dan misi sekolah. Yang pertama yaitu menetapkan arah. Pemimpin pendidikan harus mampu merumuskan visi dan misi sekolah yang jelas dan inspiratif. Visi ini akan menjadi pedoman bagi seluruh warga sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, membangun budaya sekolah. Visi dan misi yang kuat akan membentuk budaya sekolah yang positif, inklusif, dan kondusif bagi pembelajaran. Selanjutnya yaitu memimpin tim, yaitu membangun tim yang solid. Seorang pemimpin harus mampu membangun tim yang solid, terdiri dari guru, staf, dan karyawan yang bekerja sama dengan baik, serta memberikan motivasi dan dukungan. Pemimpin harus memberikan motivasi dan dukungan kepada timnya agar mereka dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya, mengembangkan kurikulum, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan. Pemimpin pendidikan harus memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman, serta pemimpin harus mendorong inovasi dalam pembelajaran agar siswa dapat mengembangkan keterampilan abad kedua. Selanjutnya, menyelesaikan masalah. Yang pertama, mengatasi konflik. Pemimpin harus mampu menyelesaikan konflik yang muncul di sekolah dengan bijaksana, serta bisa mengambil keputusan yang tepat. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Mengelola sumber daya. Yang pertama, alokasikan anggaran. Pemimpin harus mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan fasilitas. Pemimpin harus memastikan bahwa fasilitas sekolah digunakan secara optimal untuk menunjang proses pembelajaran. Membina hubungan dengan stakeholder, yaitu komunitas dengan orang tua. Pemimpin harus membangun komunitas yang baik dengan orang tua siswa untuk membangun kemitraan dalam mendidik anak, serta kerjasama dengan komunitas. Pemimpin harus menjalin kerjasama dengan komunitas untuk mendukung program-program sekolah. Menjamin kualitas pendidikan, yaitu evaluasi kinerja. Pemimpin harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja sekolah dan program-program yang ada, serta pengembangan profesional guru. Pemimpin harus menyediakan kesempatan bagi guru untuk mengembangkan kompetensi mereka. Yang terakhir, menjadi role model, yaitu menunjukkan integritas. Pemimpin harus menjadi contoh yang baik bagi seluruh warga sekolah dan menanamkan nilai-nilai positif. Pemimpin harus menanamkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Pembahasan yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan pendidikan. Ada beberapa gaya kepemimpinan pendidikan, tapi di sini saya akan menjelaskan 2 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan otoriter. Dengan ciri-ciri, pemimpin mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan orang lain, komunitas satu arah, dan penekanan pada aturan yang kaku. Kelebihannya yaitu dapat efektif dalam situasi darurat atau ketika membutuhkan keputusan yang tepat.
dan kekurangannya yaitu membatasi kreativitas dan inovasi, dapat menurunkan motivasi dan semangat kerja, serta menciptakan suasana yang kaku dan kurang menyenangkan. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Ciri-cirinya, pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan, komunitas dua arah, dan menciptakan suasana yang terbuka. Kelebihan kepemimpinan demokratis yaitu meningkatkan motivasi, kreativitas, partisipasi, serta membangun hubungan yang baik antar anggota tim. Kekurangannya yaitu proses pengambilan keputusan dapat memakan waktu yang lebih lama. Pembahasan yang keempat yaitu kepemimpinan yang efektif di lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu memiliki visi yang jelas. Yang kedua, komunitas yang efektif. Yang ketiga, memiliki keterampilan interpersonal. Yang keempat, mampu memecahkan masalah. Yang kelima, integritas. Yang keenam, fokus pada pengembangan. Dan yang terakhir, fleksibilitas. Kesimpulannya yaitu kepemimpinan yang efektif dalam pendidikan sangat penting untuk membina lingkungan belajar yang positif dan mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin pendidikan yang sukses menginspirasi dan memotivasi timnya sambil mempromosikan kolaborasi, inovasi, dan komunikasi yang kuat dengan semua pemangku kepentingan. Itulah tadi materi dari saya tentang kepemimpinan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.